Tifatul Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informatika. Bicara hal-hal kontroversial, ada sederet yang bisa ditunjukkan, antara lain ambisius menutup situs. Data Kominfo sendiri menyebut lebih dari 1 juta situs ditutup karena mengandung unsur pornografi. Pernah dibully di Twitter karena memfollow sebuah akun porno, Tifatul menjawab enteng, salah pencet. Pernah mengutip pernyataan dari tokoh Nazi Adolf Hitler. Katanya, pertemuan antara dua anak manusia, kemudian keduanya saling melengkapi. Ini adalah keajaiban Adolf Hitler. Akibatnya Tifatul dituding tidak berempati pada tragedi pembantaian warga Yahudi. Kerap memancing polemik di media sosial, terutama Twitter, salah satunya bahkan menyita perhatian pers asing. Saat kunjungan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan istrinya Michelle, Tifatul berkicau bahwa ia terpaksa bersalaman dengan Michelle yang bukan muhrim. Katanya, sudah ditahan 2 tangan, ibu Michelle-nya nyodorin tangannya maju banget. Kena deh. Menteri yang satu ini kerap membuat gaduh media sosial, kadang karena kebijakan yang diambil, kerap pula karena pernyataan yang kontroversial. Dia pun gemar berpantun, baik untuk menyindir sebuah kejadian atau sekedar iseng seolah sengaja memancing komentar. Telah hadir di studio Mata Najwa Menkominfo, Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring. Selamat malam Pak Tif. Malam, Assalamualaikum. Apa kabar Mbak Najwa? Waalaikumsalam, kabar baik. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Tumben ini temanya bukan soal pornografi. Saya cuma sekali waktu itu soal pornografi, tapi kayaknya yang Pak Tif ingat pornografinya terus. Oke, yang ramai di masyarakat juga itu. Yang ramai itu. Ya. Yang jelas ini sudah di akhir penghujung nih. Ya. Tifatul Sembiring sebentar lagi turun, berganti posisi menjadi anggota DPR. Ya. Dilantik 1 Oktober. Insya Allah. Ada yang bilang Tifatul Sembiring itu politisi tulen. Oh, apa nih maksudnya? Jago bicara, jago berargumen, Juga. pinter ngeles katanya. Aktif di Twitter itu karena juga ingin menyalurkan hobinya berbicara dan ngeles itu. Jadi politisi tulen Tifatul Sembiring itu. Setuju penilaian itu, Pak? Saya kira saya bukan politisi tulen ya. Saya sebetulnya insinyur ya. Insinyur itu ingin membuat sesuatu untuk menciptakan sesuatu, membangun sesuatu ke depan yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Mantan presiden partai, masa bukan politisi tulen? Ya kebetulan kita terjun ke politik ini, tapi saya lihat juga begitu. Bung Karno juga insinyur, Habibie juga insinyur, gitu. Abu Rizal Bakri juga insinyur. Jadi banyak teknokrat yang masuk ke sini ya untuk. Tapi Anda tidak pernah merasa politisi. Modal sebagai menteri, Pak Tif, kalau saya tanya, 5 tahun kilas balik, modal utama yang Anda rasa Anda miliki sehingga bisa menduduki posisi ini? Saya pikir saya modal yang sederhana, itu keikhlasan ya. Insya Allah, walaupun keikhlasan itu tidak bisa diumbar begitu ya. Tapi bagi saya memandang jabatan ini bukan sebuah penghormatan ya. Bagi saya ini sebuah amanah, sebuah beban. Jadi sebentar lagi saya akan menjadi orang yang berbahagia karena melepaskan jabatan ini. Sebagaimana ketika saya menerima jabatan ini, saya sangat khawatir akan beban atau amanah ini. Dan saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika pertama kali diangkat sebagai Menkominfo. Tapi saya ingat ketika pertama kali itu juga sesungguhnya kan Anda sudah tahu akan menjadi menteri, bahkan sudah dibahas oleh PKS termasuk spesifik portofolionya. Ya. Jadi bukan sesuatu yang mengagetkan dong. Ya, itu betul. lagi-lagi ngelesnya politisi jawaban tadi. Bukan ngeles, tapi adalah ketika kita dinyatakan resmi berdasarkan keputusan presiden terpilih, itu kan menjadi resmi dia. Sebelumnya kan pembicaraan kita dengan capres atau cawapres ya. Jadi yang saya katakan, pandangan saya terhadap sebuah jabatan itu, amanah itu adalah beban.
bukan sebuah penghormatan, tapi kebahagiaannya adalah kita bisa berbuat baik, ya, bisa membangun sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa ini. Anda merasa terbebani selama 5 tahun ini menduduki posisi menteri dengan portofolio yang penting? Yang saya maksud itu beban amanah itu adalah bukan sesuatu yang boleh dianggap sepele atau tidak dipertanggungjawabkan. Nanti dia akan dipertanggungjawabkan bukan hanya di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang lebih berat, lebih hakiki lagi. Otomatis semua menteri saya pikir bekerja sepenuh waktu, ya. Saya pikir tidak ada hari libur. Kami tidak punya cuti sebagaimana pegawai negeri. Kecuali kalau kampanye, cuti kampanye saya ingat. Cuti kampanye saya hanya 4 hari. Dalam 5 tahun saya cuti 4 hari. Untuk kampanye? Untuk kampanye. Sedemikian penting kampanye. Pak Atif, tapi apa yang di luar ekspektasi Anda? Apa yang sama sekali tidak pernah Anda perkirakan Anda harus hadapi, alami selama 5 tahun menjadi pembantu RI 1? Tersitanya waktu privasi saya dan keluarga saya. Anak saya dari SMP kemudian menjadi SMU sekarang, rasanya saya jarang ketemu dengan si bungsu ini. Kecuali kalau di Twitter pasti. Jadi itu sekarang di luar kota di pesantren, ya. Jadi tersitanya waktu dan kita lebih mengutamakan waktu-waktu kita untuk masyarakat, untuk publik, rapat ke sana kemari dan banyak sekali agenda-agenda yang setiap hari termasuk melayani wawancara dan sebagainya. Pak Tifatul, kalau kita bicara soal kebijakan, tadi saya perkenalkan Anda di awal, sering memancing kontroversi. Yeah. Dan yang kalau diingat orang, salah satu yang paling diingat orang adalah ketika, saya membaca catatan, salah satunya ketika Anda memblokir situs-situs internet, yang bagi sebagian kalangan dinilai tidak jelas, membelenggu kebebasan, tapi sebelum masuk ke hal itu, dari awal itu tidak jelas apa metodenya, kritikannya disampaikan seperti itu, dan kemudian tidak jelas mana yang dianggap ini masuk daftar, mana yang tidak. Semuanya penilaian seorang Tifatul Sembiring. Bukan, yang berjalan itu sistem, ya. Jadi ini perlu saya jelaskan bahwa undang-undang kita ada 2 undang-undang yang terkait dengan masalah pemblokiran itu. Satu, Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Yang kedua, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang nomor 44 tahun 2008. Misalnya Undang-Undang pornografi mengatakan yang pasal 1-nya saja sudah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pornografi. Ketelanjangan, persenggamaan, alat kelamin, jelas, clear gitu loh. Di pasal 17, saya cek lagi 17 sampai 18A, itu ada ayatnya berbunyi begini. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib, ya, disebut di situ wajib, Mbak, mencegah tersebarnya pornografi di masyarakat. Okay. Jadi kami sebagai eksekutif ini memang sebagai suatu pelaksana yang menjalankan undang-undang. Jadi semuanya on base of regulation, bukan karena Tifatul, itu ada tim yang bekerja. Ketika banyak yang protes, kenapa situs ini masuk dalam daftar, di list, diblokir, padahal sesungguhnya itu ada edukasi ibu menyusui, kemudian sempat ada itu situs pariwisata di Mentawai, sempat ada itu akses terhadap difabel, sempat ada Vimeo. Jadi ada hal-hal yang seharusnya jauh dari unsur yang negatif, tapi masuk listnya Tifatul juga. Ya, sebetulnya itu bisa dikritisi, ya. Karena kita juga berdasarkan laporan daripada masyarakat, maka teman-teman di keamanan informasi ini akan melihat, ya, isinya apa. Dan memang kalau di situ seperti Vimeo, kita tidak bisa mengatakan, Vimeo mengatakan ketelanjangan itu sebuah seni. Nah, kenapa YouTube dibiarkan? Kalau dengan YouTube kita ada kerjasama. Ketika kita minta misalnya tutup video ISIS, ditutup sama mereka. Tutup video porno, ditutup. Tapi Vimeo tidak meladeni kita untuk itu. Mereka bebas. Jadi tidak meladeni itu maksudnya tidak apa? Tidak terbuka untuk duduk bersama membicarakan. Tidak ada tanggapan yang serius bahwa kita menulis surat kepada mereka sudah 2 kali 3 kali. Kita minta supaya mereka membalas itu. Dan kita ingin siapa kontak person yang kita bisa berdialog. Karena kita dengan Google sudah ada kesepakatan, dengan YouTube sudah ada kesepakatan, dengan Facebook sudah ada kesepakatan, Twitter nanti kalau mereka buka kantor cabang di Indonesia, kita juga akan buat kesepakatan.
Jadi ini urusan bangsa ya, urusan negara, bukan urusan pribadi Tifatul. Tapi berarti Anda setuju sependapat bahwa ini salah satu kebijakan yang kontroversi, yang memicu pro kontra yang dilahirkan dari kementerian Anda? Saya coba diskusi dengan kalangan pemimpin masyarakat, ya, tokoh-tokoh masyarakat, semuanya mendukung. Tokoh-tokoh agama pernah kami kumpulkan juga di Taman Mini, semuanya mendukung langkah ini. Karena ini yang Anda kumpulkan yang mendukung saja mungkin, Pak?